5 tahun. Bagi sebagian orang, 5 tahun mungkin terasa cukup lama. Namun bagi seorang presiden, 5 tahun adalah waktu yang harus digunakan untuk mengambil ribuan keputusan yang akan menentukan arah sebuah negara. Dalam waktu 5 tahun, seorang presiden harus membentuk kabinet, menyusun kebijakan, memperbaiki ekonomi, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pertahanan, menarik investasi, hingga menghadapi berbagai krisis yang bisa datang tanpa diduga. Belum lagi, setiap kebijakan yang diambil hampir selalu mengundang kritik dan perdebatan. Di tengah semua tanggung jawab itu, muncul satu pertanyaan yang terus diperdebatkan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara di dunia. Apakah masa jabatan presiden selama 5 tahun benar-benar cukup untuk membangun sebuah negara? Sebagian orang berpendapat bahwa 5 tahun terlalu singkat. Mereka menilai pembangunan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga seorang pemimpin seharusnya diberi kesempatan lebih lama untuk menyelesaikan program-programnya. Namun di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa 5 tahun justru sudah cukup. Karena semakin lama seseorang memegang kekuasaan, semakin besar pula risiko penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Lalu sebenarnya mana yang lebih tepat? Apakah kemajuan sebuah negara benar-benar ditentukan oleh lamanya seorang presiden menjabat? Ataukah ada faktor lain yang jauh lebih penting daripada sekedar panjangnya masa jabatan? Di video kali ini, kita akan mencoba melihat persoalan ini dari berbagai sudut pandang, menggunakan contoh dari berbagai negara, dan memahami mengapa tidak ada jawaban yang sesederhana 5 tahun cukup, atau 5 tahun terlalu lama. Selamat datang di Ruang Dian. Di channel ini, kita membahas berbagai isu seputar ekonomi, geopolitik, dan bagaimana sebuah negara bekerja berdasarkan data, sejarah, dan berbagai sudut pandang yang berimbang. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan dukung Ruang Dian agar terus menghadirkan konten-konten yang informatif setiap minggunya. So, mari kita bahas. Sebelum menjawab apakah 5 tahun cukup atau tidak, kita perlu memahami satu pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa hampir semua negara demokrasi membatasi masa jabatan kepala negaranya? Kalau tujuan seorang pemimpin adalah membangun negara, bukankah akan lebih mudah jika ia diberi waktu selama mungkin untuk bekerja? Ternyata sejarah justru mengajarkan hal yang sebaliknya. Pada masa lalu, banyak negara dipimpin oleh raja atau penguasa yang memegang kekuasaan seumur hidup. Selama tidak turun tahta, meninggal dunia, atau digulingkan, mereka tetap menjadi pemimpin negara. Dalam beberapa kasus, sistem seperti ini memang mampu menciptakan stabilitas. Namun di banyak kasus lainnya, kekuasaan yang terlalu lama juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Karena itulah ketika sistem demokrasi mulai berkembang di berbagai belahan dunia, muncul sebuah gagasan penting. Kekuasaan tidak boleh berada di tangan satu orang tanpa batas waktu. Seorang pemimpin harus diberi kesempatan untuk bekerja, tetapi pada saat yang sama juga harus bisa dievaluasi oleh rakyat. Dari sinilah lahir konsep pembatasan masa jabatan. Dalam sistem demokrasi, pemilu bukan sekedar memilih pemimpin baru. Pemilu juga merupakan cara rakyat menilai apakah seorang pemimpin layak melanjutkan kepemimpinannya atau sudah saatnya digantikan oleh orang lain. Dengan adanya batas waktu, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kinerjanya dalam periode tertentu. Selain itu, rakyatlah yang menentukan apakah mereka masih memberikan kepercayaan atau tidak. Lalu, mengapa banyak negara memilih masa jabatan sekitar 4 hingga 5 tahun? Tidak ada rumus baku yang berlaku untuk semua negara. Setiap negara memiliki sejarah, sistem politik, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Amerika Serikat misalnya menetapkan masa jabatan presiden selama 4 tahun. Indonesia, Prancis, dan Korea Selatan menetapkan 5 tahun. Sementara beberapa negara lain memiliki masa jabatan yang berbeda. Bahkan ada yang menggunakan sistem parlementer sehingga kepala pemerintahannya tidak terikat pada periode yang sama seperti negara dengan sistem presidensial. Artinya angka 4 atau 5 tahun bukanlah angka yang dianggap paling sempurna, melainkan sebuah kompromi antara memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah untuk bekerja sekaligus memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di bawah pengawasan rakyat melalui proses demokrasi. Namun disinilah muncul pertanyaan berikutnya. Kalau pembangunan sebuah negara membutuhkan waktu puluhan tahun, sementara masa jabatan seorang presiden hanya 5 tahun, apakah waktu selama itu benar-benar cukup untuk menghasilkan perubahan yang berarti? Setelah memahami mengapa masa jabatan presiden dibatasi, sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah 5 tahun benar-benar cukup untuk membangun sebuah negara? Jawabannya bergantung pada apa yang dimaksud dengan membangun negara.
Jika yang dimaksud adalah membangun sebuah jalan tol, sebuah bandara, atau sebuah pelabuhan, mungkin 5 tahun sudah cukup untuk memulai bahkan menyelesaikan sebagian proyek tersebut. Namun, membangun sebuah negara jauh lebih kompleks daripada sekedar membangun infrastruktur. Mari kita mulai dari pembangunan fisik. Sebuah jalan tol mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun untuk direncanakan, dibebaskan lahannya, dibangun hingga akhirnya bisa digunakan masyarakat. Hal yang sama juga berlaku untuk pelabuhan, bendungan, jalur kereta api, maupun kawasan industri. Semua membutuhkan proses yang panjang dan seringkali melampaui satu periode pemerintah. Tetapi tantangan terbesar justru bukan berada pada pembangunan fisik. Perubahan yang paling sulit adalah membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat institusi negara. Misalnya reformasi birokrasi, mengubah budaya kerja aparatur negara agar lebih profesional, lebih transparan, dan lebih melayani masyarakat bukanlah pekerjaan yang bisa selesai dalam beberapa tahun. Perubahan itu membutuhkan komitmen yang konsisten dan berkelanjutan. Hal yang sama juga terjadi pada sektor pendidikan. Ketika sebuah negara memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas guru, atau memperluas akses pendidikan, hasilnya hampir tidak pernah terlihat dalam waktu singkat. Dampaknya baru benar-benar terasa ketika generasi yang menikmati perubahan tersebut tumbuh dan memasuki dunia kerja. Proses ini bisa memakan waktu belasan bahkan puluhan tahun. Begitu pula dengan pembangunan ekonomi. Membangun industri yang mampu bersaing di pasar global, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, hingga meningkatkan produktivitas nasional tidak dapat dilakukan dalam satu malam. Semua membutuhkan arah kebijakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Sejarah juga menunjukkan bahwa negara-negara yang saat ini dikenal sebagai negara maju tidak mencapainya hanya dalam satu periode pemerintahan. Jepang membutuhkan waktu puluhan tahun setelah Perang Dunia Kedua untuk membangun kembali industrinya dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Korea Selatan juga mengalami proses panjang. Dari negara yang pernah menjadi salah satu yang termiskin di Asia pada pertengahan abad ke-20, Korea Selatan secara bertahap membangun industri, pendidikan, dan teknologi hingga menjadi negara maju seperti sekarang. Begitu pula dengan Singapura, transformasi negara kecil yang minim sumber daya alam menjadi pusat perdagangan, keuangan, dan logistik dunia bukanlah hasil dari satu kebijakan atau satu periode pemerintahan saja. Perubahan tersebut dibangun melalui perencanaan jangka panjang dijalankan secara konsisten selama beberapa dekade. Dari berbagai contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa membangun sebuah negara bukanlah perlombaan lari jarak pendek, melainkan sebuah maraton yang membutuhkan kesinambungan kebijakan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Lalu jika pembangunan memang membutuhkan waktu selama itu, muncul pertanyaan yang sangat masuk akal. Mengapa masa jabatan presiden tidak diperpanjang saja agar program-program pembangunan dapat diselesaikan tanpa terganggu oleh pergantian pemerintah? Melihat bahwa pembangunan membutuhkan waktu puluhan tahun, muncul sebuah gagasan yang sering disampaikan dalam berbagai diskusi. Kalau begitu, mengapa masa jabatan presiden tidak diperpanjang saja? Sekilas, gagasan ini terdengar masuk akal. Jika seorang pemimpin dinilai memiliki visi yang jelas dan program yang baik, bukankah memberikan waktu lebih lama akan membuat pembangunan berjalan lebih optimal? Ada beberapa alasan yang sering digunakan untuk mendukung pendapat tersebut. Pertama, program pembangunan dapat berjalan lebih konsisten. Ketika masa jabatan lebih panjang, pemerintah memiliki waktu yang lebih leluasa untuk merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi berbagai program tanpa harus terlalu cepat memikirkan pergantian kepemimpinan. Kedua, proyek-proyek besar memiliki peluang lebih besar untuk diselesaikan. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bendungan, jaringan kereta api, hingga kawasan industri seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, pemerintah dapat mengawal proyek tersebut dari tahap perencanaan hingga selesai tanpa harus menghadapi transisi pemerintahan di tengah jalan. Ketiga, kepastian bagi dunia usaha dan investor. Bagi investor, stabilitas kebijakan merupakan salah satu faktor penting sebelum menanamkan modal. Ketika arah pembangunan relatif konsisten, pelaku usaha dapat menyusun rencana investasi dengan lebih percaya diri karena risiko perubahan kebijakan dianggap lebih kecil. Keempat, pemerintah dapat lebih fokus bekerja daripada terus menghadapi siklus politik. Dalam sistem demokrasi, menjelang pemilu, biasanya perhatian publik mulai bergeser ke dinamika politik. Partai-partai mulai mempersiapkan strategi, calon-calon mulai berkampanye, dan berbagai isu politik menjadi lebih dominan. Akibatnya, sebagian pihak berpendapat bahwa waktu efektif pemerintah untuk benar-benar fokus menjalankan program menjadi lebih terbatas.
Melihat berbagai alasan tersebut tidak mengherankan jika ada orang beranggapan bahwa memperpanjang masa jabatan presiden dapat mempercepat pembangunan sebuah negara. Namun disinilah muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah semua negara yang memberikan masa jabatan lebih panjang kepada pemimpinnya otomatis menjadi negara yang lebih maju? Kalau jawabannya iya, tentu persoalannya sudah selesai sejak lama. Tetapi kenyataannya, dunia menunjukkan gambaran yang jauh lebih beragam. Ada negara yang mampu berkembang pesat dengan masa jabatan yang relatif singkat. Sebaliknya, ada pula negara yang dipimpin oleh seorang yang sama dalam waktu yang sangat lama, tetapi tetap menghadapi berbagai persoalan ekonomi, tata kelola, maupun kesejahteraan masyarakat. Artinya, lamanya masa jabatan mungkin memang berpengaruh, tetapi belum tentu menjadi faktor yang paling menentukan. Lalu, jika memperpanjang masa jabatan bukan jaminan sebuah negara akan menjadi lebih maju, apa sebenarnya risiko yang bisa muncul ketika kekuasaan berada terlalu lama di tangan satu pemimpin? Melihat berbagai keuntungan yang mungkin diperoleh dari masa jabatan yang lebih panjang, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, mengapa banyak negara tetap memilih membatasi masa jabatan presiden? Jawabannya adalah karena setiap sistem selalu memiliki konsekuensi. Semakin lama seseorang memegang kekuasaan, semakin besar pula tantangan untuk menjaga keseimbangan dalam sebuah pemerintahan. Risiko pertama adalah konsentrasi kekuasaan. Ketika seorang pemimpin berada di posisi yang sama dalam waktu yang sangat lama, pengaruhnya terhadap berbagai lembaga negara cenderung semakin besar. Dalam kondisi tertentu, keputusan-keputusan penting bisa semakin bergantung pada satu figur, sehingga mekanisme keseimbangan kekuasaan menjadi kurang optimal. Risiko kedua adalah melemahnya fungsi pengawasan. Dalam sistem demokrasi, pemerintah tidak hanya membutuhkan kewenangan untuk bekerja, tetapi juga membutuhkan pengawasan dari lembaga lain, media, dan masyarakat. Pengawasan inilah yang membantu memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik. Ketika pengawasan melemah, ruang untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan juga dapat ikut berkurang. Selanjutnya adalah berkurangnya kompetisi politik. Salah satu kekuatan demokrasi adalah adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik melalui proses yang terbuka. Pergantian kepemimpinan memungkinkan munculnya gagasan baru, pendekatan baru, dan regenerasi tokoh-tokoh yang membawa perspektif berbeda. Jika regenerasi berjalan terlalu lambat, dinamika politik dan inovasi dalam pemerintahan pun bisa ikut melambat. Selain itu, semakin panjang masa kekuasaan, semakin besar pula tantangan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Bukan berarti setiap pemimpin yang menjabat lama pasti akan menyalahgunakan kekuasaan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa semakin lama kekuasaan terpusat pada satu orang atau kelompok, semakin penting pula keberadaan institusi yang kuat untuk menjaga agar kekuasaan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, sejarah dunia juga memberikan pelajaran yang menarik. Ada negara yang mampu menjaga stabilitas meskipun dipimpin oleh pemimpin yang sama dalam waktu yang lama. Dalam beberapa kasus, kepemimpinan yang berkelanjutan memang memberikan ruang untuk menjalankan pembangunan secara konsisten. Namun ada pula negara yang mengalami stagnasi, bahkan kemunduran meskipun pemimpinnya bertahan selama bertahun-tahun. Perekonomian tidak berkembang, inovasi melambat, dan kualitas tata kelola pemerintah justru menurun. Artinya, lamanya masa jabatan bukanlah jaminan keberhasilan, tetapi juga bukan penyebab tunggal kegagalan. Yang membedakan bukan sekedar berapa lama seorang pemimpin menjabat, melainkan bagaimana sistem negara mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintah, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Inilah sebabnya mengapa banyak negara demokrasi tetap memilih membatasi masa jabatan pemimpinnya. Tujuannya bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam mekanisme yang dapat diawasi, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan oleh rakyat. Namun, jika masa jabatan bukan faktor utama, muncul pertanyaan jauh lebih penting. Mengapa ada negara yang tetap mampu berkembang pesat meskipun pemimpinnya berganti secara berkala? Sampai di titik ini, kita mulai melihat bahwa lamanya masa jabatan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negara. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Mengapa ada negara yang tetap mampu berkembang meskipun pemimpinnya berganti secara berkala? Di Jerman, pergantian pemerintahan merupakan bagian yang wajar dari proses demokrasi. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini telah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berbeda dengan latar belakang politik yang tidak selalu sama. Namun, pergantian pemimpin tidak membuat arah pembangunan berubah secara drastis. Industri manufaktur tetap menjadi tulang punggung ekonomi, sistem pendidikan vokasi terus diperkuat, infrastruktur terus dikembangkan, dan kebijakan ekonomi tetap dijalankan secara relatif konsisten. Hal yang hampir serupa juga dapat kita lihat di Jepang.
Negara ini dikenal cukup sering mengalami pergantian Perdana Menteri. Bahkan dalam beberapa periode, pergantian pemimpin terjadi hanya dalam hitungan 1 hingga 2 tahun. Meski demikian, Jepang tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara dengan industri dan teknologi paling maju di dunia. Perusahaan-perusahaan besar tetap beroperasi, pelayanan publik tetap berjalan, dan arah pembangunan nasional tidak berubah hanya karena pergantian pemimpin. Contoh lainnya adalah Inggris. Sebagai negara dengan sistem parlementer, pergantian Perdana Menteri dapat terjadi lebih sering dibandingkan negara dengan sistem presidensial. Namun, pelayanan publik tetap berlangsung, roda pemerintahan tetap berjalan, dan berbagai kebijakan strategis negara tetap memiliki kesinambungan. Begitu pula dengan Singapura. Meskipun telah mengalami beberapa kali pergantian pemimpin, arah pembangunan negara tetap dijaga secara konsisten. Fokus pada pendidikan, investasi, efisiensi birokrasi, dan pengembangan ekonomi terus berlanjut dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Lalu, apa persamaan dari negara-negara tersebut? Bukan karena mereka memiliki pemimpin yang sama selama puluhan tahun, melainkan karena mereka memiliki institusi yang kuat. Institusi yang kuat berarti aturan tidak bergantung pada siapa yang sedang memimpin. Pemerintahan tetap berjalan sesuai sistem yang telah dibangun. Selain itu, mereka juga memiliki birokrasi yang profesional. Pegawai pemerintah tetap menjalankan tugasnya berdasarkan aturan dan target yang telah ditetapkan, bukan semata-mata karena pergantian pejabat atau perubahan kepemimpinan. Yang tidak kalah penting adalah adanya kepastian hukum. Masyarakat maupun investor memiliki keyakinan bahwa aturan yang berlaku tidak mudah berubah secara tiba-tiba hanya karena pergantian pemerintahan. Kepastian inilah yang menciptakan kepercayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Negara-negara tersebut juga menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang. Target pembangunan tidak hanya direncanakan untuk 5 tahun, tetapi bisa mencapai puluhan tahun ke depan. Pergantian pemimpin memang membawa penyesuaian kebijakan, tetapi arah besarnya tetap dijaga agar pembangunan tidak terus dimulai dari nol. Dengan kata lain, pemimpin boleh berganti, partai politik boleh berganti, kabinet boleh berganti, tetapi tujuan besar negaranya tetap sama. Inilah yang membuat pembangunan terus berjalan tanpa kehilangan arah. Artinya, yang menentukan kemajuan sebuah negara mungkin bukan sekedar lamanya masa jabatan seorang pemimpin, melainkan kemampuan negara tersebut membangun institusi yang kuat, birokrasi yang profesional, kepastian hukum, dan kesinambungan kebijakan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Dan dari sinilah kita sampai pada pertanyaan terakhir. Kalau begitu, apa sebenarnya faktor yang paling menentukan kemajuan sebuah negara? Dari seluruh pembahasan yang telah kita lihat, kita bisa memahami bahwa pertanyaan tentang masa jabatan presiden sebenarnya tidak sesederhana memilih antara 5 tahun atau lebih lama. Karena pada kenyataannya, masa jabatan memang penting. Seorang pemimpin tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk menyusun kebijakan, menjalankan program, dan mewujudkan visi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa masa jabatan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negara. Bahkan, banyak negara yang mampu terus berkembang meskipun pemimpinnya berganti secara berkala. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar figur pemimpin. Mereka memiliki institusi yang kokoh. Institusi yang mampu menjaga agar pemerintah tetap berjalan sesuai aturan, siapapun yang sedang memimpin. Mereka memiliki kebijakan pembangunan yang berkesinambungan. Artinya, program-program strategis tidak hanya dihentikan hanya karena terjadi pergantian pemerintahan. Pemerintah yang baru boleh melakukan evaluasi dan perbaikan, tetapi arah pembangunan nasional tetap dijaga agar tidak terus berubah mengikuti siklus politik. Mereka juga memiliki birokrasi yang profesional. Pelayanan publik tetap berjalan, administrasi negara tetap bekerja, dan berbagai program tetap dilaksanakan berdasarkan sistem, bukan bergantung pada satu individu. Di atas semua itu terdapat kepastian hukum. Masyarakat, pelaku usaha, maupun investor memiliki keyakinan bahwa aturan akan ditegakkan secara konsisten. Kepastian inilah yang menciptakan kepercayaan dan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya visi pembangunan jangka panjang. Negara mengetahui arah yang ingin dicapai dalam 10, 20, bahkan puluhan tahun ke depan. Karena itulah pergantian pemimpin tidak selalu berarti pergantian tujuan. Sebaliknya, jika institusi negara masih lemah, kebijakan sering berubah-ubah, birokrasi tidak berjalan dengan baik, dan kepastian hukum tidak terjaga, maka masa jabatan yang lebih panjang sekalipun belum tentu mampu menghasilkan kemajuan yang berkelanjutan. Dalam kata lain, pemimpin memang penting, tetapi sistem yang menopang pemimpin seringkali jauh lebih menentukan.
Lalu kembali ke pertanyaan yang kita ajukan di awal video. Apakah masa jabatan presiden selama 5 tahun efektif untuk membangun sebuah negara? Jawabannya ternyata bukan sekedar ya atau tidak. 5 tahun bisa menjadi waktu yang cukup apabila didukung oleh institusi yang kuat, birokrasi yang profesional, kepastian hukum yang terjaga, serta kebijakan pembangunan yang mampu terus berlanjut meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Di sisi lain, memperpanjang masa jabatan juga bukan jaminan sebuah negara akan menjadi lebih maju. Tanpa sistem yang sehat, waktu yang lebih panjang justru bisa menghadirkan tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan. Karena pada akhirnya negara tidak dibangun hanya oleh satu orang. Negara dibangun oleh institusi yang kuat, kebijakan yang berkelanjutan, dan masyarakat yang terus menjaga agar sistem tersebut tetap berjalan. Sehingga siapapun yang memimpin, pembangunan tidak berhenti tetapi terus bergerak menuju tujuan yang sama. Menurut kalian, mana yang lebih penting untuk membangun sebuah negara? Apakah masa jabatan pemimpin yang lebih panjang, atau justru sistem yang kuat sehingga pembangunan tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di sini kita akan membahas ekonomi, geopolitik, dan bagaimana negara bekerja berdasarkan data, sejarah, dan sudut pandang yang berimbang. Sampai jumpa di video berikutnya.